Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Nurismayanti, mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai keterampilan berbahasa. Materi ini saya peroleh dari pembelajaran keterampilan berbahasa yang diampu oleh Bapak Dindin Ridwanuddin, MPD. Berbahasa merupakan suatu sistem lambang bunyi yang digunakan untuk berkomunikasi. Setiap orang memiliki kemampuan berpikir yang baik, namun tidak semua orang memiliki kemampuan berbahasa dengan baik. Maka, keterampilan berbahasa haruslah kita pelajari. Keterampilan berbahasa memiliki 4 aspek. Nah, teman-teman, ada yang tahu tidak apa itu 4 aspek dalam keterampilan berbahasa? 4 aspek dalam keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Maka, saya akan membahas satu persatu mengenai 4 aspek tersebut. Aspek yang pertama yaitu menyimak. Menyimak merupakan keterampilan mendasar. Menyimak merupakan suatu keterampilan mendengarkan informasi yang dilakukan dengan seksama dan bertujuan untuk memahami informasi secara menyeluruh. Menyimak seringkali kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti menyimak berita di televisi, mendengarkan radio, menyimak seorang yang sedang berpidato atau ceramah yang dilakukan secara langsung ataupun melalui media sosial. Aspek yang kedua yaitu berbicara. Berbicara merupakan keterampilan menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan melalui ucapan, kata-kata, atau kalimat. Pada saat ingin berbicara, seorang pembicara diharuskan mempersiapkan diri semaksimal mungkin sebelum menyampaikan materinya. Maka terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, seperti lafal, intonasi, struktur kalimat, kefasihan, isi pembicaraan, pemahaman, dan bahasa tubuh. Selanjutnya, dalam berbicara memiliki tahap-tahap. Yang pertama itu adalah tahap persiapan, di mana pembicara ini harus mempersiapkan topik yang akan dibicarakan pada saat pembicara. Nah, yang kedua yaitu adalah tahap pelaksanaan, di mana dalam tahap pelaksanaan ini terdapat pembukaan, isi pembahasan, dan penutup. Dan yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Aspek yang ketiga yaitu membaca. Membaca merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan proses memahami isi teks dengan bersuara atau dalam hati. Membaca memiliki tujuan, yaitu untuk memperoleh pemahaman akan suatu hal. Membaca memiliki 2 macam, yaitu membaca nyaring dan membaca dalam hati. Membaca nyaring merupakan kegiatan membaca yang dilakukan dengan menyuarakan bacaan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang jelas. Membaca dalam hati merupakan kegiatan membaca yang dilakukan tanpa menyuarakan isi bacaan. Aspek yang keempat yaitu menulis. Menulis merupakan keterampilan seseorang atau individu mengkomunikasikan pesan dalam bentuk tulisan yang baik dan benar. Menulis memiliki 5 jenis. Yang pertama yaitu eksposisi. Eksposisi merupakan tulisan yang sering digunakan untuk menyampaikan uraian ilmiah, contohnya seperti makalah dan skripsi. Yang kedua yaitu deskripsi, merupakan tulisan yang menggambarkan suatu benda, tempat, suasana, atau keadaan secara terperinci. Dan yang ketiga yaitu narasi, merupakan tulisan yang bertujuan untuk menggambarkan
rangkaian peristiwa berdasarkan perubahan dari waktu ke waktu. Yang keempat yaitu argumentasi, merupakan tulisan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis dengan meyakinkan kepada pembaca melalui data dan hasil penalaran. Yang kelima yaitu persuasi. Persuasi merupakan tulisan yang di dalamnya terdapat himbauan untuk membangkitkan ketergiuran pembaca yang dilontarkan melalui penulis. Nah, teman-teman, keempat aspek keterampilan berbahasa yang telah saya jelaskan memiliki hubungan satu sama lain. Antara menyimak, berbicara, membaca, dan menulis memiliki hubungan yang erat. Apabila satu aspek keterampilan berbahasa meningkat, maka akan meningkatkan keterampilan bahasa yang lainnya. Maka cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga kita mampu mengembangkan atau meningkatkan keterampilan berbahasa. Maka kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.